Kalau kebiasaan kalian ini sekarang itu suka ngabisin uang, tapi nggak jelas kemana, terus kayak kalian tuh bingung, ini uangnya kemana ya, perasaan uang aku tuh banyak banget, tapi tiba-tiba tuh udah nggak ada. Juga pengen beli ini, pengen beli itu tuh dari mana ya? Bingung. Kalian udah kerja nih bertahun-tahun, tapi kalian ngerasa nggak punya apa-apa. Terus juga ngerasa kayaknya hidup kalian tuh kayak kayak gitu-gitu aja, padahal kalian punya pekerjaan yang settle, yang tetap, kalian punya penghasilan, tapi kalian tetap kayak gitu-gitu aja hidupnya, gak ada perubahan, gak ada perkembangan. Mungkin video ini buat kamu yang lagi ngerasa rezeki itu kayaknya cuma ngalir aja. Let's get into it, langsung ke videonya. Di video ini aku akan jelasin tips gimana caranya rezeki itu biar ngalir terus. Rasanya itu rezeki itu selalu ada buat kita dari mana aja. Yang pertama adalah dengan cara bayar hutang. Kalau kalian nggak punya hutang, itu bagus banget ya. Berarti kalian adalah orang yang sangat menjaga diri kalian. Hutang ini sangat amat berdampak dengan kehidupan kita. Balik lagi, kalau kalian punya hutang, kalian harus bayar hutang kalian. Ya, even itu 10.000, even itu 20.000, kalian wajib bayar hutang kalian dulu. Contohnya gini, ketika kalian punya gaji atau punya pendapatan, gitu, yang kalian harus lakukan haruslah bayar hutang. Kenapa? Karena hutang ini bisa menyumbat rezeki-rezeki kalian yang lainnya. Kenapa sih hutang ini sangat harus dihindarin? Karena hutang itu bisa jadi kebiasaan terus-terusnya nih. Contoh hutang sekali, oh ya udah bisa bayar gitu. Besoknya, aduh nggak punya uang, kepepet banget, tapi pengen beli sesuatu hal yang kalian inginkan gitu ya. Kalian berhutang lagi pakai ShopeePay atau pakai pinjol gitu untuk beli sesuatu hal yang sebenarnya kalian cuma inginkan sesaat doang. Kalian lebih baik pikir-pikir lagi. Lebih baik nabung aja dulu. Kayak tahan diri kalian untuk tidak berhutang. Karena sekali kalian berhutang, sekali itu bakal keterusan 2 kali, terus bakal berhutang 3 kali. Kayak gitu, kayak gali lubang tutup lubang. Dan itu bakal jadi kebiasaan. Lama-kelamaan akan menjadi diri kalian seutuhnya. Jadi kalian bisa dilabelin orang yang suka berhutang. Yang kedua adalah sedekah. Ya, jadi sedekah ini berguna untuk membersihkan harta kita. Sedekah ini nggak cuman menunggu kalian kaya. Contoh, aku mau sedekah kalau gaji aku 5 juta, aku mau sedekah kalau gaji aku 10 juta. Jangan seperti itu. Nggak ada keberkahan dalam suatu harta atau rezeki kalian kalau kalian itu nggak bersedekah. Mulailah sedekah kalau punya rezeki. Contoh, kalian punya rezeki 100.000, bersedekahlah 10.000 gitu. Dan sedekah itu nggak cuman soal materi. Sedekah itu bisa banyak hal. Kalau kalian punya keahlian bisa bikin kue, kalian bisa bersedekah dengan cara memberikan kue hasil buatan kalian ke orang lain. Aku punya pengalaman, saat itu lagi ada project, aku kerja sebaik mungkin gitu. Walaupun hasilnya seperti apa, aku bakal kerja sebaik mungkin. Nah, sampai di saat akhirnya aku tuh mendapatkan rezeki dari pekerjaan aku itu. Nah, rezekinya awalnya kecil, 300.000, tapi aku berusaha sedekahin buat orang tua aku. Kayak gitu, even aku kasih ke orang tua aku 50.000. Dari hal-hal tersebut, ya, ternyata bisa membuka rezeki yang lain. Awalnya aku cuma dapat 300.000, 500.000, tapi seiring berjalannya waktu, aku bisa mendapatkan rezeki lebih besar. Kayak aku bisa dapat hampir berjuta-juta karena sedekah kecil aku ini. Dan jangan lupa ketika kita sudah mendapatkan hasil yang besar, mendapatkan income yang besar, itu sedekahin lagi, sedekahin lebih besar lagi. Terus mindsetnya jangan aku mau sedekah biar gaji aku lebih besar lagi, aku mau sedekah biar kayak gini, biar kayak gitu. Jangan, kalian harus sedekah karena diri kalian sendiri. Kalian harus sedekah karena keikhlasan diri kalian. Dengan kita ikhlas, maka rezeki itu datang secara tiba-tiba tanpa kita ketahui dari mana. Banyak rezeki dari berbagai pintu yang datang. Terus yang ketiga adalah mindset positif terhadap uang. Ya, jadi ini hal awam yang aku baru belajar ternyata di umur aku sekarang ini, kita tuh harus punya mindset yang baik terhadap uang. Jangan menganggap uang itu jahat. Terus juga punya mindset itu yang kita menganggap uang itu teman kita. Kita namanya teman kan pasti sangat dekat ya dengan kita. Nah, kayak gitu. Anggap uang itu adalah sesuatu hal yang baik. Karena ketika kita menganggap uang suatu hal yang baik, uang itu suka dengan kita. Alhasil uang itu datang.
uang itu datang terus-terusan gitu. Tapi kalau kita punya mindset yang buruk tentang uang, uang juga nggak mau, ya layaknya manusia aja. Contoh, kita punya mindset yang baik terhadap teman kita, pasti teman kita juga bakal baik kan sama kita, bakal datang sama kita, bakal nyamperin kita, bakal sapa kita. Nah, sama juga dengan uang, karena uang itu punya energi. Kita kan hidup di mana semua itu butuh uang. Uang itu bukan segalanya. Iya, uang itu bukan segalanya. Tapi semua hal itu butuh uang. Kita mau cantik nih, kita butuh perawatan, kita pasti butuh uang. Terus kita juga pengen kenyamanan. Contoh, kita pengen ke suatu tempat dengan menggunakan mobil, kita bisa pesan Grab, harus pakai apa? Harus pakai uang. Kita harus berasumsi yang baik terhadap uang. Dulu aku nggak menganggap kayak uang tuh ya udah uang aja gitu. Tapi lambat laun aku belajar bahwa ternyata uang itu punya energi yang cukup tinggi. Kalau kita nggak punya uang, pasti rasanya juga emosi kita pasti bakal down. Tapi beda lagi kalau kita jalan-jalan, tapi kita punya banyak uang. Gimana rasanya? Pasti seneng kan? Itulah energi dari uang. Jadi, mulai sekarang kalian harus berpikir positif tentang uang. Kayak uang itu baik, uang itu sangat nyaman, uang itu membahagiakan. Oke? Nah, selanjutnya, memperlakukan uang dengan baik. Kesalahan aku dulu memperlakukan uang, itu aku asal taruh aja. Jadi ketika aku dapat kembalian, aku belanja nih, aku dapat kembalian gitu ya. Aku taruh aja gitu di tas aku, udah. Rasa kayak, kok uang aku cepet banget habis. Gitu, karena ternyata aku salah memperlakukan uang. Jadi, uang itu harus diperlakukan dengan baik. Caranya kayak gimana? Taruh uang di dompet. Uang itu jangan sampai lecek. Di sini aku punya dompet dan di sini aku punya uang. Enak banget uang tuh. Ya, jadi di sini aku akan kasih contoh gimana sih cara aku memperlakukan uang biar rezekinya tuh ngalir terus. Yang pertama adalah ini adalah uang. Ya, uang itu punya energi. Nah, ini aku punya dompet. Nah, ketika kalian mendapatkan uang, itu kalian harus simpan baik-baik, harus benar-benar itu nggak boleh asal kayak kesalahan biasanya orang naruh uang tuh kayak ya udah gini-gini, itu nggak boleh. Jadi harus memperlakukan uang dengan baik. Ini uang ya. Anggaplah uang kalian itu adalah teman kalian. Ini, sebelum masuk ke dompet, biasanya aku bilang kayak gini. Uang, aku sangat menyayangimu. Kamu adalah hal yang berharga bagi diriku. Kamu akan aku tempatkan ke dalam dompetku. Ketika aku letakkan di dalam dompetku, aku ingin kamu membawa teman-temanmu yang berwarna merah, yang berwarna biru, datang ke dompetku yang banyak. Soalnya disayang-sayang, kemudian udah disayang-sayang, didoain ya Allah, semoga dengan aku memperlakukan uang dengan baik, aku mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi, yang lebih berlimpah lagi. Kemudian, uangnya itu ditaruh di dompet. Tapi ingat, nggak boleh lecek, harus yang rapih, gitu ya. Nah, udah, kayak gitu. Kemudian tutup. Nah, itu cara memperlakukan uang dengan baik. Terus juga ketika kalian punya dompet, usahakan harus ada uangnya. Even itu 2.000, 1.000, jangan sampai dompet itu kosong. Karena ketika dompet kita kosong, susah, nggak ada pancingannya gitu loh. Jadi kita harus isi dompet kita dengan uang gitu sedikit-sedikit. Selanjutnya adalah bersikap berkelimpahan atau tidak rakus ya. Jadi ketika kita rakus terhadap sesuatu, itu dampaknya bakal negatif. Aku punya pengalaman, seseorang ini, dia itu dapat proyek pekerjaan, tapi dia tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya, dia melimpahkan pekerjaannya kepada orang lain, kayak gitu ya. Nah, tapi dia itu pengen mendapatkan income yang banyak dari hasil pekerjaan tersebut. Alhasil apa? Dia dapat income 5 juta, tapi ya habis dalam satu hari, karena ya itu, dia itu rakus. Selanjutnya, itu bersyukur. Bersyukur itu mudah ya, kayak kita bilang, alhamdulillah hari ini aku bisa menjalankan hari-hariku dengan baik.
bersyukur itu mudah, tapi yang susah itu adalah merasakan rasa syukur. Dengan kita merasakan rasa syukur, kita menyadari bahwa, ya Allah ternyata rezekimu banyak sekali yang sudah datang kepada diriku. Contohnya, kamu bisa bangun pagi, kamu masih punya kesehatan yang baik, kamu masih punya anggota badan yang lengkap, kamu masih bisa makan dengan enak, kamu masih bisa tiduran di kasur yang empuk. Itu rasa syukur yang kecil-kecil itu, ya, itu yang bisa membawa rezeki-rezeki yang lain. Jadi dia tuh ngikut jalan gitu. Rasa syukur ini menarik rezeki-rezeki yang lain. Jadi Tuhan kita itu sangat senang ketika kita bersyukur. Itu adalah bentuk rasa terima kasih kita terhadap sesuatu hal yang datang ke hidup kita. Dan syukur itu nggak cuma terhadap hal-hal baik, hal-hal buruk yang datang ke hidup kita juga perlu kita syukuri. Karena semua hal yang datang ke hidup kita itu nggak mungkin tiba-tiba kayak Tuhan kasih tuh kayak, nih aku kasih ini, hal yang buruk tuh nggak kayak gitu mindsetnya. Tuhan itu bakal memberikan suatu hal yang baik kalau kita bersyukur. Tuhan tuh bakal mikir gini, oh ini umatku yang suka bersyukur nih, aku kasih lebih lah. Contoh, alhamdulillah hari ini aku mendapatkan uang 500.000. Besoknya bisa tiba-tiba kamu dapat 1 juta. Tapi kamu harus bersyukur lagi, ya Allah terima kasih hari ini aku punya rezeki 1 juta, aku sangat senang banget. Harus dibarengin emosi. Jangan rasa syukur cuma, alhamdulillah hari ini bla bla bla. Jangan kayak gitu. Jadi harus diiringin dengan emosi bahagia. Karena ketika emosi kita baik, biasanya suatu hal baik pun akan datang ke hidup kita. Terakhir banget nih, yaitu stop punya mental miskin. Aku nggak suka, sangat amat tidak suka orang punya mental miskin. Orang punya mental miskin kayak gimana? Orang yang suka ngemis-ngemis. Dia tuh berharap orang itu kasih. Aku punya salah satu temen aku gitu ya. Dia tuh berkecukupan, tapi dia punya mental miskin. Kayak dia berharap orang itu kasih ke dia gitu loh. Padahal dia punya uang untuk beli sesuatu itu. Atau dia punya uang untuk mengusahakan itu. Tapi dia memilih untuk nungguin orang ngebantuin dia. Itu salah banget ya. Jangan sampai kalian kayak gitu. Terus temen aku nih pengen jajan ceritanya, tapi dia nggak mau. Nanti uang aku kepake, kalau uang aku kepake, nanti uang aku nggak banyak. Kalau uang aku nggak banyak, nanti aku nggak kaya. Kalau kalian merasa pengen beli sesuatu itu beli, jangan menunggu bantuan dari orang lain, nunggu ditraktir sama orang lain. Itu akan memblok rezeki kalian. Jadi kalian ya rezekinya segitu-gitu aja. Kalau rezeki situ ya 1 juta aja gitu. Nggak akan ada rezeki-rezeki yang lain yang datang. Kalau kalian punya mental miskin. Jadi berhenti untuk lakuin atau bersikap layaknya kalian tuh orang miskin tuh. Stop mental kayak gitu ya. Perasaan seperti itu tuh harus dihindarin banget. Oke, thank you guys sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.